Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Digital serta rekan-rekan yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Meningkatkan Proses Pengambilan Keputusan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Salsabila Gita Jayani. Perkenalkan, nama saya Diva Zalianti. Perkenalkan, nama saya Nadifa Dabiyah Hidayat. Yang pertama yaitu peningkatan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Di era globalisasi kemajuan teknologi, tantangan dalam pengambilan keputusan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi, pendekatan analitis, serta kolaborasi tim yang baik. Selanjutnya, tahapan pengambilan. Yang pertama yaitu kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah yang sedang dihadapi. Keputusan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang muncul. Contohnya yaitu, perusahaan retail mengalami penurunan penjualan, perlu mengumpulkan data tren penjualan dan strategi pemasaran pesaing. Yang kedua ada perancangan atau desain. Perancangan di mana berbagai alternatif solusi dikembangkan dan dianalisis untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Contohnya yaitu meningkatkan anggaran iklan digital, memberikan diskon, atau meluncurkan produk baru. Yang ketiga ada pemilihan atau choice. Pemilihan yang bertujuan untuk menentukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang lebih dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, keputusan dibuat berdasarkan evaluasi rasional terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak dari masing-masing solusi yang dipertimbangkan. Contohnya, memilih meningkatkan anggaran iklan digital karena ROI lebih tinggi. Yang keempat yaitu ada implementasi di mana solusi yang telah dipilih diterapkan dalam situasi nyata. Pada tahap ini, organisasi atau individu harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar dieksekusi sesuai rencana serta melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi. Selanjutnya ada peran manajer dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, antar pribadi sebagai simbol organisasi, pemimpin dan penghubung. Yang kedua, informasional sebagai pemantau, penyebar informasi dan juri pembicara. Yang ketiga, pengambilan keputusan sebagai wirausaha, pengarang, penanganan gangguan, mengalokasi sumber daya, dan negosiator. Proses pengambilan keputusan yang berkualitas. Yang pertama, pengumpulan informasi. Mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan dari berbagai sumber. Yang kedua, pendekatan analitis. Menganalisis alternatif dengan metode seperti analisis SWOT dan biaya manfaat. Yang ketiga, mengelola resiko. Melakukan analisis resiko dan merencanakan langkah-langkah mitigasi. Kolaborasi tim dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kolaborasi tim. Kualitas pengambilan keputusan adalah dengan melibatkan lebih banyak pihak atau anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi tim memungkinkan berbagai perspektif untuk dipertimbangkan sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan lebih dipertimbangkan. Berbasis bukti. Pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan menekankan pada penggunaan data dan informasi yang tepat
yang dapat dipercaya untuk membuat keputusan, menghindari pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan semata, sangat penting untuk mengurangi bias. Pengertian intelijen bisnis atau BI. Intelijen bisnis atau BI adalah proses teknologi dan alat untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis. BI bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Kita akan membahas tujuan dan manfaat intelijen. Pertama, pengambilan keputusan mendukung keputusan strategis, taktis, dan operasional. Yang kedua, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Yang ketiga, ada mengukur kinerja atau mengukur kinerja bisnis secara menyeluruh. Berikutnya ada lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Data internal atau transaksi penjualan, laporan keuangan, dan eksternal, informasi pasar, dan data pesaing. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Perangkat keras atau server dan perangkat lunak. Yang ketiga, ada alat intelijen bisnis. Perangkat lunak atau untuk mengakses, menganalisis, dan menyajikan data. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pengambilan keputusan yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pemanfaatan teknologi dan pendekatan analitis berperan dalam meningkatkan kualitas keputusan. Gunakan metode terstruktur, analisis risiko, dan jangan terlalu ragu-ragu. Keputusan berbasis data lebih objektif dan konsisten.